Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan repair Honda Brio ya, Honda Brio warna grey. Namun kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman mengenai cara nge-repair nut bayang atau lekukan bodi yang samar ya, seperti yang saat ini kita lihat ya pada pintu Honda Brio ini ya. Di sini ada penyok atau nongol bagian nut bayangnya ya, dan ini akan kita repair. Namun untuk merepair nut seperti ini tidak bisa asal repair ya teman-teman. Jika kita tidak hati-hati, maka hasilnya tetap akan terlihat seperti habis di repair ya, atau habis diperbaiki, sehingga tidak mendapatkan hasil maksimal atau kembali seperti semula ya. Jadi di sini kita akan sedikit berbagi pengalaman mengenai cara nge-repair spot-spot seperti ini ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan unitnya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video kami terbaru ya. Dan jika berkenan silahkan di like serta di share juga ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, untuk langkah pertama kita lakukan perbaikan pada penyoknya ya, dengan cara diketok ya. Oke teman-teman, untuk proses pengetokan harus benar-benar rapi ya. Jika tidak sama persis dengan yang aslinya, maka proses pendempulannya tidak akan normal ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan mulai dari proses ketok bodi sampai pendempulannya. Dan sekarang kita akan masuk proses dempul. Namun sebelumnya kita amplas dulu ya, dengan amplas nomor 240 ya. Baiklah teman-teman, untuk proses pendempulan kita sesuaikan dengan kontur dari bodi yang sudah kita ketok sebelumnya ya. Untuk itu kita harus melakukan proses pengetokan agar sesuai dengan bentuk nut yang aslinya ya, sehingga kita tidak perlu menambahkan dempul atau menyamainya dengan dempul terlalu tebal ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap epoksi ya. Dan untuk proses epoksi, usahakan sedikit basah ya, agar terlihat glossy dan kita dapat melihat nut yang sudah kita bentuk sebelumnya ya. Apakah sudah lurus ataukah masih belum maksimal ya. Jika belum maksimal, di sini kita bisa memperbaikinya ya sebelum kita naik cat ya. Kalau kita sudah naik cat, maka itu tidak bisa lagi diperbaiki karena dempul tidak bisa ditimpa di atas cat yang masih baru ya, dan harus kita buang lagi catnya, lalu kita timpa dempul lagi, itu baru bisa kita lakukan. Meskipun bisa ditimpa dempul di atas cat yang sudah kita aplikasikan, namun catnya harus kering terlebih dahulu ya teman-teman, minimal 6 jam atau 8 jam ya, baru kita bisa menimpa dempul di atas catnya ya. Jika tidak, maka dempul tidak akan lengket secara sempurna karena cat yang sudah ditimpa dempul akan lembek ya, tidak mengering secara maksimal ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat, dan untuk clear coat kita menggunakan bell coat 6300 ya. Dan untuk bell coat 6300 ini kita biasa gunakan untuk pengecatan sol ya. Dan untuk pengecatan full body biasa kita gunakan bell coat 2100 ya. Karena bell coat 2100 lebih mudah diaplikasikan dan hasilnya juga lebih glossy ya. Kalau untuk tambal sulam kita biasa menggunakan 6300 ya, karena 6300 ini lebih mudah untuk disambungnya, jadi lebih mudah nyatu dengan clear lama ya. 2100 pun bisa ya, tapi jika untuk tambal sulam 2100 lebih keras ya dari clear originalnya ya, jadi sedikit tidak berimbang ya kalau kita menggunakan 2100 untuk melakukan pengecatan tambal sulam ya.
Baiklah teman-teman, proses pengecatan sudah selesai dan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kami sampai selesai dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.